Banyak negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah justru terjebak dalam tumpukan utang dan ketidakstabilan ekonomi. Oman mengambil langkah yang sangat berbeda. Negara ini membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak harus ditunjukkan melalui gedung-gedung pencakar langit yang mewah. Pemerintah secara tegas membatasi tinggi bangunan demi menjaga identitas arsitektur mereka. Di balik kesederhanaan fisik kotanya, Oman memiliki sistem kedisiplinan yang sangat luar biasa dan manajemen keuangan negara yang sangat sehat. Mereka sanggup melunasi seluruh utang luar negeri secara mandiri, sekaligus menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa memungut pajak penghasilan. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana cara negara ini mengelola anggaran hingga mampu menghapus praktik korupsi di tingkat birokrasi? Selain itu, aturan unik apa yang memaksa masyarakat di sana menjadi begitu tertib, bahkan untuk hal-hal yang dianggap sepele di negara lain? Kita juga akan melihat fakta di balik kemakmuran Oman, mulai dari aturan hidup yang tidak biasa bagi pendatang, keajaiban alam yang tersembunyi, hingga strategi mereka dalam membangun kekuatan ekonomi yang mandiri. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat bagaimana aturan hidup dan kedisiplinan penduduknya berjalan. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Apakah Oman memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Pemerintah Oman menerapkan aturan hukum yang mewajibkan seluruh bangunan di negara ini dicat dengan warna putih atau krem. Penggunaan warna mencolok sangat dilarang demi menjaga keserasian arsitektur dan memantulkan panas matahari agar suhu kota tetap terjaga. Kedisiplinan dalam estetika ini menciptakan pemandangan kota yang sangat rapi dan konsisten di seluruh penjuru negeri. Membunyikan klakson tanpa alasan darurat dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan mengganggu ketertiban publik. Masyarakat Oman sangat menghargai ketenangan di ruang terbuka, sehingga penggunaan klakson secara sembarangan bisa berujung pada teguran langsung dari pihak kepolisian. Budaya saling menghormati di jalan raya inilah yang membuat kota-kota di Oman terasa sangat tenang meski di tengah kemacetan sekalipun. Oman sangat protektif terhadap kedaulatan wilayahnya dengan melarang warga negara asing memiliki tanah di luar zona wisata yang ditentukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah spekulasi harga properti dan memastikan bahwa lahan di Oman tetap menjadi aset milik rakyat aslinya. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kemandirian bangsa dari penguasaan pihak luar. Selain keunikan aturan kotanya, Oman juga punya sisi lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Mari kita lihat keindahan wisata dan alamnya yang tetap terjaga murni hingga saat ini. Oman memiliki wilayah bernama Salalah yang memiliki fenomena alam unik. Setiap tahunnya, wilayah ini mengalami musim harif atau muson yang mengubah pegunungan gersang menjadi hutan hijau yang sangat subur. Keberadaan kabut tebal dan air terjun alami di tempat ini menjadikannya salah satu titik paling hijau di seluruh Jazirah Arab, yang sekaligus menjadi pusat penelitian keanekaragaman hayati di wilayah gurun. Tempat kedua yang menjadi ikon alam Oman adalah Wadi Shab. Ini merupakan sebuah lembah dalam yang diapit oleh tebing batu raksasa dengan aliran air tawar berwarna biru jernih di dasarnya. Untuk mencapai area ini, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalur batuan alami. Kelestarian air dan ekosistem di Wadi Shab dijaga ketat agar tetap murni tanpa adanya intervensi bangunan modern. Secara geologi, Oman memiliki lubang raksasa alami yang dikenal sebagai Bimma Sinkhole. Lubang sedalam 20 meter ini terbentuk secara alami akibat amblasnya lapisan batuan kapur. Di dalamnya terdapat air payau yang sangat jernih berwarna biru gelap. Lokasi ini menjadi bukti kekuatan proses alam yang membentuk lanskap unik di wilayah pesisir Oman. Terakhir adalah Jebel Akdar, bagian dari pegunungan Al-Hajar yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikenal dengan perkebunan buah dan mawar yang tumbuh di terasering lereng gunung.
Suhu udara yang dingin di puncak gunung ini memberikan kontras yang besar bagi iklim di wilayah sekitarnya, menjadikannya salah satu titik ekstrim yang paling menakjubkan di Oman. Keindahan alam yang terjaga ini adalah hasil dari kontrol negara yang sangat ketat. Sekarang, mari kita bedah dari mana sumber kekayaan negara ini berasal hingga mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya secara luar biasa. Kekayaan Oman sebagian besar dihasilkan dari ekspor minyak dan gas alam. Sekitar 72% uang yang masuk ke kas negara berasal dari sektor ini. Sementara itu, 28% sisanya didapatkan dari bidang lain, seperti perdagangan, logistik, dan industri pertambangan mineral. Pemerintah Oman sangat teliti dalam mengelola uang hasil bumi ini agar bisa digunakan sepenuhnya untuk membangun fasilitas umum dan membantu ekonomi rakyat. Dalam hal keuangan, Oman berhasil melakukan perubahan besar. Pada tahun 2020, utang negara mereka berada di angka 68% dari total ekonomi negara. Namun di tahun 2026 ini, mereka sukses menurunkannya secara drastis hingga tersisa 30% saja. Lembaga Keuangan Dunia, IMF, menyatakan bahwa Oman adalah salah satu negara dengan pengelolaan uang paling disiplin, karena secara konsisten menggunakan keuntungan minyak untuk melunasi utang, agar negara tidak memiliki ketergantungan pada pihak asing. Sementara kesejahteraan rakyat dijamin dengan aturan upah yang sangat tinggi. UMR resmi di Oman saat ini ditetapkan sebesar $845, atau jika dirupiahkan setara dengan 14,2 juta rupiah per bulan. Angka ini adalah pendapatan bersih yang diterima langsung oleh rakyat, karena pemerintah sama sekali tidak menarik pajak penghasilan dari gaji mereka. Dengan utang yang rendah dan gaji yang tinggi, serta ketiadaan pajak, menciptakan stabilitas yang jarang ditemukan di negara lain. Sistem ekonomi terpusat ini memastikan kekayaan negara benar-benar dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga jarang ditemukan masalah kemiskinan yang ekstrim di sana. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara mereka menjaga keamanan. Kita bedah aturan hukumnya yang sangat tegas, serta cara mereka mengawasi pejabat agar uang negara tidak dikorupsi. Oman merupakan salah satu negara paling aman di dunia karena punya aturan hukum yang sangat disiplin. Siapapun yang melanggar aturan, mulai dari masalah kecil sampai kejahatan berat, akan langsung diproses tanpa pandang bulu. Ketegasan ini membuat orang-orang di sana sangat segan dan patuh, sehingga angka kejahatan di jalanan hampir tidak pernah ditemukan. Kenapa korupsi di Oman sangat rendah? Jawabannya karena sistem pengawasan pejabatnya sangat ketat. Setiap pengeluaran uang negara diperiksa secara detail dan tidak boleh ada yang meleset. Para pejabat tidak berani macam-macam karena pengawasannya dilakukan langsung di bawah perintah pemimpin tertinggi. Inilah alasan utama kenapa uang hasil minyak mereka benar-benar digunakan untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat. Karena pemerintahnya bersih dari korupsi, anggaran negara bisa digunakan secara maksimal untuk memfasilitasi pihak kepolisian dan keamanan. Hasilnya, Oman selalu masuk dalam daftar negara teraman di dunia. Penduduk di sana merasa sangat tenang karena sistem hukumnya benar-benar melindungi masyarakat selama 24 jam penuh. Kekuasaan penuh pemimpin di sini tujuannya adalah untuk menjaga keadilan. Dengan memberantas korupsi dan menekan kejahatan, Oman membuktikan bahwa pemimpin yang tegas dan jujur adalah kunci utama untuk menciptakan negara yang makmur dan aman bagi siapa saja. Selain sistem hukumnya yang bersih dari korupsi, mari kita lihat bagaimana cara negara ini menjamin biaya hidup rakyatnya tetap murah, meskipun pendapatan mereka sangat tinggi. Sebagai negara penghasil minyak, Oman memberikan subsidi besar untuk menjaga harga bahan bakar tetap rendah. Harga bensin di sana hanya sekitar $0,62, atau jika dirupiahkan, setara dengan Rp11.000 per liter. Harga yang sangat murah ini menjadi kunci utama kenapa biaya transportasi di Oman sangat stabil.
Rendahnya ongkos distribusi membuat harga barang-barang di pasar tetap terjangkau karena tidak terbebani oleh mahalnya biaya angkut logistik antar wilayah. Mari kita bedah harga kebutuhan pokok yang menjadi konsumsi harian masyarakat di sana. Untuk satu lusin telur ayam, harganya sekitar $2 atau sekitar Rp35.700. Untuk kebutuhan dasar seperti roti tawar, harganya hanya $0,80 atau setara Rp14.200. Sedangkan untuk daging sapi, harganya berada di kisaran $7,30 atau setara Rp130.300 per kilogram. Semua harga ini dipantau ketat oleh otoritas pasar agar tetap stabil bagi seluruh lapisan masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk daging sapi yang menjadi makanan favorit di sana, membuat masyarakat tidak perlu cemas saat berbelanja mingguan. Pengelolaan subsidi yang cerdas dan pengawasan pasar yang tegas memastikan tidak ada lonjakan harga yang tiba-tiba. Inilah yang membuat rakyat Oman bisa menikmati kualitas hidup yang sangat baik dengan pengeluaran yang tetap masuk akal. Kenyamanan hidup dengan biaya yang serba murah ini pun didukung penuh oleh pemerintah melalui penyediaan fasilitas publik yang megah. Mari kita lihat bagaimana uang negara dikelola menjadi infrastruktur dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Oman. Pemerintah Oman sangat serius dalam membangun konektivitas antar wilayah di tengah geografinya yang menantang. Hasilnya, Oman kini memiliki salah satu jaringan jalan raya terbaik di dunia. Jalan-jalan tol yang menghubungkan Muscat hingga ke pelosok desa dibangun dengan standar kualitas tinggi dan sangat mulus. Pembangunan ini menjadi tulang punggung utama mobilitas warga dan distribusi logistik nasional yang sangat efisien. Meskipun saat ini Oman belum memiliki jaringan kereta api operasional, langkah besar menuju masa depan telah dimulai melalui proyek Hafid Rail. Jalur kereta api ini direncanakan akan menghubungkan pelabuhan Sohar di Oman langsung menuju Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Proyek ambisius ini tidak hanya akan memperkuat konektivitas di Jazirah Arab, tetapi juga menjadi simbol transformasi Oman dalam membangun sistem logistik modern yang terintegrasi di kawasan Teluk. Untuk urusan transportasi dalam kota, Oman mengandalkan layanan bus modern yang dikelola oleh negara melalui perusahaan Muwasalat. Dengan armada bus yang canggih, nyaman, dan terjadwal dengan baik, Muwasalat telah menjadi pilihan utama bagi warga dan wisatawan untuk bepergian. Hal ini membuktikan bahwa meskipun belum ada MRT atau kereta dalam kota, pemerintah tetap menjamin ketersediaan transportasi publik yang layak dan terjangkau bagi rakyatnya. Kemajuan fisik dan sistem transportasi yang tertata ini hanyalah satu sisi dari kemakmuran Oman. Mari kita bedah sisi lainnya yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah Oman sangat menyadari bahwa kekayaan alam berupa minyak suatu saat akan habis, sehingga investasi terbesar dialihkan pada pendidikan. Di negara ini, pendidikan dasar hingga menengah diberikan secara gratis bagi seluruh warga negara. Sekolah-sekolah dibangun dengan fasilitas yang sangat lengkap, bahkan hingga ke wilayah pegunungan yang terpencil. Fokus utamanya adalah mencetak generasi muda yang kompeten, namun tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama. Selain pendidikan, sektor kesehatan menjadi pilar utama kesejahteraan di Oman. Negara menyediakan layanan kesehatan gratis bagi rakyatnya melalui jaringan rumah sakit dan pusat kesehatan pemerintah yang tersebar merata. Standar pelayanannya pun sangat tinggi, setara dengan rumah sakit swasta internasional, lengkap dengan peralatan medis yang canggih. Dengan jaminan ini, rakyat Oman tidak perlu merasa khawatir akan biaya medis yang mahal, karena negara hadir untuk menanggung beban tersebut sepenuhnya. Kombinasi antara pendidikan dan kesehatan gratis inilah yang menciptakan kualitas hidup yang luar biasa bagi rakyat Oman. Pemerintah tidak hanya membangun gedung-gedung fisik, tetapi benar-benar menjamin kebutuhan dasar rakyatnya agar tetap sehat dan cerdas. Ini adalah bukti nyata bagaimana kekayaan negara dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan jangka panjang seluruh rakyatnya.
Setelah melihat kemakmuran dari sisi fasilitas dan layanan negara, kita akan beralih ke sisi yang lebih tenang, namun sangat dihormati, yaitu bagaimana kehidupan beragama dan toleransi dijunjung tinggi di tanah Oman. Masyarakat Oman dikenal memiliki karakter keislaman yang sangat khas, yaitu santun, moderat, dan penuh kerendahan hati. Bagi warga Oman, menjalankan agama adalah tentang kedamaian batin dan akhlak yang mulia. Hal ini tercermin dari suasana masjid-masjid mereka yang sangat tenang dan terbuka bagi setiap muslim untuk beribadah tanpa memandang perbedaan latar belakang. Fokus utamanya adalah persatuan, sehingga jarang sekali ditemukan perdebatan mengenai aliran agama di ruang publik. Selain keharmonisan sesama muslim, Oman juga menjadi teladan dalam hal toleransi beragama di kawasan Teluk. Pemerintah memberikan ruang bagi para pendatang dan ekspatriat untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka dengan aman. Melalui undang-undang yang tegas, negara melarang segala bentuk diskriminasi atau ujaran kebencian berbasis agama. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap orang yang tinggal di tanah Oman merasa terlindungi dan dihargai hak-hak sipilnya. Nilai-nilai agama dan toleransi yang mendarah daging ini bukan sekedar karakter sosial, melainkan menjadi fondasi geopolitik Oman yang sangat kuat di mata dunia. Stabilitas inilah yang kini mereka manfaatkan untuk membangun masa depan lewat visi 2040, demi memastikan kemakmuran tetap berlanjut saat era minyak berakhir nanti. Posisi sebagai penengah konflik secara geopolitik, letak Oman sangatlah unik, karena berada tepat di pintu masuk jalur perdagangan minyak dunia. Namun, ketimbang ikut campur dalam persaingan kekuatan besar di Timur Tengah, Oman memilih menjadi tetangga yang baik bagi semua pihak. Mereka sering menjadi jembatan untuk mendamaikan negara-negara tetangga yang sedang berselisih. Sikap netral inilah yang membuat Oman tetap tenang dan aman, meski wilayah di sekitarnya sering dilanda ketegangan. Stabilitas politik tersebut kini dimanfaatkan untuk membangun masa depan melalui rencana besar bernama Visi 2040. Pemerintah Oman menyadari bahwa cadangan minyak mereka tidak akan selamanya ada. Oleh karena itu, mereka mulai membangun pelabuhan-pelabuhan raksasa untuk menjadi pusat bongkar muat barang dunia. Fokusnya adalah mengubah Oman menjadi pusat logistik yang menghubungkan perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Selain perdagangan, sektor pariwisata juga dikembangkan agar ekonomi tetap kuat. Mereka ingin turis datang menikmati keindahan alam dan budaya asli Oman yang masih terjaga. Dengan rencana ini, Oman berharap generasi mudanya tetap bisa hidup makmur dari sektor perdagangan dan pariwisata, meskipun suatu saat nanti mereka tidak lagi mengekspor minyak ke luar negeri. Oman menjadi contoh langka tentang bagaimana sebuah negara bisa menjadi sangat kaya namun tetap membumi dan tertib. Rahasianya bukan hanya pada cadangan minyaknya, melainkan pada aturan hukum yang sangat tegas. Keberanian mereka dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, serta aturan unik yang menjaga etika dan moral masyarakatnya, telah menciptakan stabilitas yang luar biasa. Bangsa ini membuktikan bahwa kekayaan yang besar, jika dikelola dengan integritas dan aturan yang jelas, akan melahirkan kedamaian sejati bagi rakyatnya. Kisah perjalanan bangsa Oman ini memberikan kita pelajaran bahwa karakter rakyat yang kuat adalah kekayaan yang lebih berharga daripada minyak bumi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah strategi Oman dalam menghadapi masa depan ini sudah cukup kuat untuk menjaga kemakmuran mereka? Atau kalian punya fakta unik lain tentang negara ini yang belum kita bahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Bagi kalian yang tertarik untuk melihat langsung keindahan dan kedamaian di sana, perjalanan dari Indonesia ke Oman biasanya ditempuh dengan penerbangan menuju Muscat. Harga tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta saat ini berada di kisaran 10 hingga 14 juta rupiah, tergantung pada maskapai dan waktu pemesanan. Jika kalian ingin mendukung channel ini agar terus berkembang menyajikan fakta-fakta dunia, kalian bisa memberikan super thanks atau bergabung menjadi member berlangganan di channel ini. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini.
Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.